Di tengah rimba yang hampir tak pernah tersentuh manusia, para prajurit TNI AD terhenti mendadak ketika melihat seorang anak laki-laki kecil berdiri sendirian di depan sebuah gubuk reot. Ia tak lebih dari 10 tahun, bajunya lusuh penuh tambalan, rambut kusut menutupi sebagian wajahnya, namun sorot matanya tajam seperti seseorang yang sudah terlalu lama bertahan hidup sendirian. Tak ada yang menyangka, sebelum para prajurit sempat memberi salam atau menanyakan keberadaannya, anak itu langsung mengangkat tangan, tubuhnya sedikit bergetar, dan berkata dengan suara yang tegas namun penuh ketakutan. "Jangan masuk, gubuk itu berbahaya. Ada banyak bom rakitan di dalamnya. Bisa meledak kapan saja." Para prajurit saling berpandangan, tak percaya pada apa yang mereka dengar. Hutan itu sepi, tak ada tanda-tanda aktivitas manusia, apalagi keberadaan ranjau atau bom rakitan. Namun tatapan anak itu tidak menunjukkan kebohongan, lebih seperti seseorang yang sedang memohon agar rahasianya tidak disentuh. Udara di sekitar mereka berubah tegang. Angin membawa aroma lembah pepohonan dan suara dedaunan seolah ikut memperingatkan. Komandan Regu melangkah pelan, menundukkan tubuhnya agar sejajar dengan pandangan si anak. "Siapa namamu? Kenapa ada bom di dalam gubuk itu?" tanyanya dengan tenang. Anak itu menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap menggeleng keras. Seakan satu kata tambahan saja bisa memicu bencana yang tak mampu ia tanggung. Di balik ketakutannya, jelas ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bahaya ledakan. Sesuatu yang membuat anak sekecil itu berani menghadang prajurit bersenjata. Dan pada saat itu, para TNI menyadari bahwa misi mereka akan jauh lebih rumit daripada yang pernah mereka bayangkan. Angin sore merayap perlahan di antara pepohonan tinggi ketika para prajurit akhirnya memilih menahan diri. Anak itu masih berdiri dengan tubuh kecil yang tegang, seolah siap berlari kapan saja, namun juga enggan meninggalkan posisinya. Komandan mengangkat tangan memberi isyarat agar regunya tidak mendekat lebih jauh. Wajah-wajah prajurit tampak diliputi keraguan, tetapi mereka tahu anak itu tidak sedang bermain-main. Ada ketakutan yang nyata dalam napasnya yang tersengal. "Tidak apa-apa, Nak. Kami hanya ingin memastikan semuanya aman," ucap komandan dengan suara yang lembut namun tegas. Anak itu kembali menggeleng, kali ini lebih kuat. Matanya membesar seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Kalian tidak mengerti. Kalau kalian masuk, semuanya akan hancur. Aku sudah berusaha mematikan beberapa, tapi sisanya terlalu banyak," katanya. Suaranya pecah di ujung kalimat. Prajurit termuda dalam regu itu melangkah sedikit maju, mencoba melihat ke dalam gubuk dari kejauhan. Namun bahkan sebelum ia sempat mengintip, anak tersebut berteriak kecil, "Jangan! Jangan mendekat!" Ia merentangkan tangannya, seperti penjaga terakhir dari rahasia mematikan yang bersembunyi di balik dinding rapuh gubuk itu. Komandan menahan napas sejenak, lalu memutuskan strategi berbeda. Ia menyuruh 2 prajurit mundur dan memeriksa area sekitar, berjaga-jaga jika ada jebakan lain. Sementara itu, ia kembali fokus pada si anak, mencoba membaca setiap gerakannya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Anak itu tidak hanya takut kepada bom, tetapi juga tampak menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan asal mula bom-bom itu berada di sana. "Siapa yang membuat semua bom itu?" tanya komandan perlahan. Anak itu memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan pandangan yang lebih gelap daripada sebelumnya. "Mereka akan kembali," bisiknya. "Dan kalian tidak boleh di sini saat itu terjadi." Mata para prajurit langsung saling bertaut ketika mendengar bisikan itu. Ada sesuatu dalam nada anak itu, bukan sekadar takut, melainkan ancaman yang pernah ia saksikan sendiri. Komandan mendekat setapak, berhenti tepat sebelum jarak yang membuat anak itu kembali panik. "Siapa yang akan kembali?" tanyanya hati-hati. Anak itu menelan ludah. Matanya menyapu gelapnya pepohonan seolah bayangan apapun bisa berubah menjadi siluet orang-orang yang ia takuti. "Mereka, orang-orang yang memaksa aku tinggal di sini," jawabnya lirih. "Mereka membuatku merangkai bom-bom itu. Aku tidak tahu nama mereka, tapi mereka selalu memakai penutup wajah. Kalau mereka tahu kalian datang, mereka tidak akan ragu meledakkan semuanya."
Suaranya bergetar. Namun ada ketegasan yang jujur dalam setiap kata. Para prajurit mulai memahami bahwa situasi itu jauh lebih berbahaya dari dugaan awal. Gubuk tua itu bukan sekadar tempat persembunyian. Ia adalah sarang racikan maut yang sengaja ditinggalkan sebagai jebakan atau ancaman. Komandan menatap anak itu lekat-lekat, mencoba menangkap apakah ia mengatakan kebenaran sepenuhnya atau masih menyimpan sesuatu. Tapi ketakutan itu terlalu nyata untuk sekadar kebohongan. Sampai kapan mereka biasanya kembali? Tanya komandan lagi. Anak itu menggigit bibirnya, lalu menunjuk ke langit yang mulai menguning oleh matahari tenggelam. Biasanya saat gelap mulai turun, tapi kadang lebih cepat. Mereka tidak suka ada orang lain di sekitar sini. Suara ranting patah tiba-tiba terdengar dari arah dalam hutan. Tak begitu keras, namun cukup untuk membuat anak itu mundur satu langkah. Wajahnya memucat. Para prajurit langsung siaga. Ujung senjata terarah pada kegelapan pepohonan. Namun yang membuat mereka lebih waspada adalah bisikan anak itu yang hampir tak terdengar. Mungkin, mereka sudah dekat. Suasana hutan tiba-tiba berubah tebal dan berat. Seolah udara sendiri menahan napas. Para prajurit berdiri dalam formasi siaga, menatap arah suara ranting yang patah itu. Komandan mengangkat tangan dalam keheningan, memberi isyarat agar semua tetap pada posisi. Sementara itu, anak kecil itu mundur perlahan hingga punggungnya menempel pada dinding gubuk reot. Seolah tempat yang ia larang dimasuki itu justru satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Namun komandan menangkap detail kecil. Anak itu tidak menoleh ke gubuk, seakan takut jika ia sendiri melihat ke dalamnya. Tenang, ucap komandan dengan suara rendah namun mantap. Kau aman bersama kami. Apa mereka biasanya datang dari arah itu? Anak itu tak langsung menjawab. Matanya fokus pada bayangan pepohonan. Namun tubuhnya kaku seperti memori buruk sedang menekannya. Mereka tidak punya jalur tetap, katanya akhirnya. Kadang dari utara, kadang dari barat. Mereka selalu mencari tempat aman untuk memeriksa hasil rakitanku. Seorang prajurit samping tiba-tiba mengangkat senjata. Gerakan di sektor kiri, bisiknya cepat. Semua menoleh. Namun yang muncul dari balik semah hanyalah seekor rusa kecil yang melompat sebelum menghilang kembali ke hutan. Tegangan sedikit mereda, tapi bukan hilang. Anak itu juga menghela napas, tetapi bukan napas lega, lebih seperti napas orang yang baru saja selamat dari ketakutan yang belum benar-benar berlalu. Komandan kembali menunduk agar sejajar dengan tinggi anak itu. Dengar, kalau tempat ini berbahaya, kami perlu tahu seberapa parahnya. Berapa banyak bom yang masih aktif? Anak itu memandang ke tanah. Belasan, jawabnya lirih. Tapi itu bukan yang paling berbahaya. Yang paling besar ada di bagian belakang gubuk. Aku tidak pernah berani menyentuhnya. Kata-kata itu membuat para prajurit langsung menegang lagi. Komandan membuang napas pelan, menyadari tugas mereka baru saja berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Kalau begitu, katanya dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, kita harus bersiap. Karena kalau mereka benar-benar kembali malam ini, kita semua tidak punya banyak pilihan. Cahaya senja yang menipis membuat suasana hutan berubah semakin muram. Para prajurit memasang posisi bertahan, sementara komandan mencoba menyusun strategi secepat mungkin. Ia tahu mereka tidak bisa meninggalkan area begitu saja. Bahaya bom rakitan bisa mengancam siapapun yang lewat. Dan anak itu sendiri jelas tidak bisa dibiarkan sendirian. Namun di saat yang sama, mereka tidak tahu kapan kelompok bertopeng itu akan kembali, atau seberapa besar ancaman yang mereka bawa. Anak kecil itu duduk perlahan di tanah, memeluk lututnya. Tubuhnya tampak gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena sudah terlalu lama menahan beban yang tidak pantas ditanggung seorang anak seusianya. Komandan mendekatinya lagi, berbicara dengan suara serendah mungkin agar tidak memicu kepanikan. Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Di tengah semua bom itu? Tanya komandan. Anak itu menunduk, menggambar garis-garis tak jelas di tanah dengan jarinya. Aku tidak tinggal. Aku terperangkap. Mereka bilang kalau aku mencoba kabur, mereka akan meledakkan semuanya dan menyalahkanku. Pernyataan itu membuat salah satu prajurit mengepalkan tangan. Matanya membara antara marah dan tidak percaya.
Anak sekecil ini dipaksa membuat bom, gumamnya pelan. Komandan mengangkat tangan, memberi isyarat agar prajurit itu menahan diri. Mereka harus tetap tenang, setidaknya sampai situasi bisa dikendalikan. Langit semakin gelap. Suara-suara hutan berganti menjadi cengkrama malam yang dingin. Komandan akhirnya memutuskan membagi regu menjadi 3. Satu kelompok untuk menjaga perimeter, satu untuk memetakan area sekitar gubuk, dan satu lagi tetap berada dekat anak itu untuk memastikan keselamatannya. Kami akan melindungimu, ujar komandan. Tapi kau harus terus bersama kami. Anak itu mengangguk pelan, seolah baru pertama kali mendengar kata dilindungi dalam hidupnya. Namun sebelum komandan sempat memberi instruksi berikutnya, terdengar suara asing, pelan, bergeser, seperti langkah kaki yang mencoba bersembunyi dari sisi gelap hutan. Suara yang terlalu teratur untuk seekor hewan. Suara seseorang. Langkah-langkah samar itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan ritmenya terlalu hati-hati untuk disebut kebetulan. Para prajurit langsung bergeser pada posisi siap tempur, namun tetap menahan diri agar tidak memicu kontak sebelum mengetahui apa yang sebenarnya mendekat. Anak kecil itu mencengkeram lengan komandan dengan kuat. Matanya membesar penuh ketakutan. Mereka, bisiknya nyaris tak terdengar. Komandan memberi isyarat senyap, dan 3 prajurit bergerak memutari sumber suara dengan formasi mengunci. Namun seolah menyadari bahwa mereka telah terdeteksi, langkah-langkah itu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang justru lebih membuat bulu kuduk berdiri. Hutan seperti menutup diri, seakan menunggu ledakan pertama terjadi. Tidak ada visual, lapor salah satu prajurit melalui isyarat tangan. Komandan menimbang cepat. Mereka tak bisa menembak sembarangan. Daerah itu penuh bom rakitan. Satu peluru tersasar bisa memicu bencana mematikan. Anak itu menatap komandan, suaranya pecah. Kalau mereka sudah di sini, pasti mereka mau ambil sesuatu. Mereka tidak pernah datang cuma untuk memeriksa. Komandan menajamkan pandangannya. Mengambil apa? Nak? Bom. Peralatanmu. Anak itu menggeleng perlahan, lalu menunjuk dadanya sendiri. Aku. Jawaban itu menghantam para prajurit seperti petir. Mereka sadar bahwa anak ini bukan sekadar sandera atau pekerja paksa. Ia adalah aset berharga bagi kelompok itu, mungkin karena kemampuannya mempelajari perakitan cepat, atau karena ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara gesekan logam. Komandan langsung memberi aba-aba cepat, membuat semua prajurit menurunkan posisi, berlindung di balik pohon dan bebatuan. Hawa dingin malam menyapu, membawa bayangan hitam yang bergerak cepat di antara semak. Namun sebelum prajurit terdekat sempat memberi sinyal pasti, suara lain muncul, lebih berat, seperti derap langkah beberapa orang sekaligus. Anak itu menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan isak kecil. Mereka benar-benar datang, katanya. Suaranya pecah di ujung ketakutan. Dan kali ini, langkah-langkah itu tidak berhenti. Mereka justru bergerak mendekat. Bayangan-bayangan gelap mulai tampak di antara pepohonan, bergerak perlahan namun pasti, seperti kawanan pemburu yang tahu persis di mana mangsanya berada. Para prajurit menahan napas, jari-jari mereka siap dipelatuk, tetapi komandan mengangkat tangan cepat, mengingatkan bahwa satu tembakan salah dapat memicu rangkaian ledakan dari bom rakitan di sekitar gubuk. Situasi menjadi rumit, terlalu sunyi, terlalu dekat, dan penuh resiko. Anak itu merapat pada komandan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka biasanya datang bertiga atau berempat, katanya pelan. Tapi suara itu lebih banyak dari biasanya. Komandan mencoba menghitung langkah-langkah itu dalam gelap. Benar. Lebih dari 4. Jauh lebih banyak. Ini bukan patroli kecil. Ini adalah operasi mereka sendiri. Setitik cahaya kecil dari senter berlapis kain muncul di antara pohon. Redup namun cukup untuk mengungkap siluet seseorang dengan penutup wajah. Lalu muncul lagi yang kedua, ketiga, hingga 5. Mereka mengendap mendekat, saling memberi kode tangan dengan gerakan yang terlatih. Komandan langsung tahu. Ini bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Mereka punya disiplin, formasi, dan pola yang rapi.
Mereka mencari gubuk, bisik salah satu prajurit. Atau anak ini, gumam yang lain. Ketika salah satu bayangan itu hampir mencapai jarak 5 meter dari perimeter prajurit, komandan membuat keputusan cepat. Ia meletakkan tangan di bahu anak itu. Tetap di belakangku. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Komandan memberi kode kepada dua prajurit untuk bergerak melingkar dari sisi kanan, menciptakan bentuk jebakan senyap. Namun sebelum mereka sempat mengambil posisi penuh, salah satu dari sosok bertopeng itu mengangkat sesuatu ke udara, sebuah pemicu kecil yang berkedip merah. Tepat pada saat yang sama, dua bayangan lain mengarahkan senjata rakitan ke arah gubuk. Anak itu menahan napas, wajahnya pucat. Mereka mau meledakkannya. Semua bom itu. Komandan merapatkan rahangnya. Pilihan yang tersedia menipis dengan cepat. Dan dalam hitungan detik berikutnya, hutan yang semula sunyi berubah menjadi arena di mana setiap gerakan salah dapat berakhir menjadi kobaran api yang melahap segalanya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika lampu kecil pada pemicu di tangan salah satu sosok bertopeng itu berkedip semakin cepat. Para prajurit tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Entah itu pemicu langsung atau sinyal untuk menyalakan bom-bom di dalam gubuk, keduanya sama-sama membawa bencana. Komandan menimbang dalam hitungan detik. Tidak ada kesempatan untuk kontak senjata terbuka. Itu hanya akan memicu kepanikan dan kemungkinan ledakan beruntun. Dengan gerakan cepat, komandan memberi isyarat khusus, tindakan terakhir yang hanya digunakan dalam situasi mendesak, pengalihan tanpa tembakan. Dua prajurit yang sudah berada di posisi samping langsung melemparkan batu besar hampir bersamaan ke arah semak di sisi kiri, menciptakan suara benturan keras yang bergema dalam hutan. Taktik itu membuat beberapa sosok bertopeng menoleh tajam, refleks mengubah posisi siaga. Kesempatan itu hanya beberapa detik, tapi cukup. Komandan menarik anak itu dan melompat ke balik pohon besar untuk perlindungan, sementara dua prajurit lain bergerak cepat ke arah bayangan pemicu. Namun sebelum mereka bisa mendekat cukup, sosok bertopeng itu menekan sesuatu di perangkatnya. Bukan tombol penuh, tetapi saklar kecil yang seolah membuka jalur berikutnya. Tiba-tiba, dari arah gubuk, terdengar suara mendesis pelan. Anak itu langsung menjerit kecil. Itu pemicu awal. Mereka nyalakan rangkaian pertama. Para prajurit terhenyak. Komandan memutar kepala cepat, menilai struktur gubuk yang sudah rapuh. Jika rangkaian awal benar-benar aktif, mereka hanya punya beberapa menit, bahkan mungkin detik, sebelum bom pertama menyala dan memicu reaksi berantai. Hentikan mereka, bisik komandan kepada dua prajurit yang sudah hampir mendekati kelompok bertopeng. Namun para sosok itu mulai mundur perlahan ke dalam gelap, seolah mereka tahu bahwa apapun yang terjadi berikutnya, mereka tidak perlu ada di tempat itu. Di tengah kekacauan yang masih menahan diri untuk tidak menembak, anak itu tiba-tiba menarik baju komandan. Aku bisa mematikannya, tapi aku harus masuk ke dalam gubuk. Komandan menatapnya. Tak percaya. Itu terlalu berbahaya. Tapi kalau tidak, semuanya akan meledak. Anak itu menatap lurus. Ketakutannya berubah menjadi keberanian yang hanya muncul ketika seseorang tak punya pilihan lain. Dan untuk pertama kalinya, komandan sadar, nasib seluruh regu, bahkan hutan itu, mungkin ada di tangan anak lusuh yang selama ini hanya mencoba bertahan hidup. Waktu seolah menyempit ketika suara desis dari dalam gubuk menjadi semakin jelas. Seperti ular logam yang sedang bangun dari tidur mematikan. Komandan menatap anak itu lama, mencoba mencari alternatif lain. Apapun, tetapi tak ada pilihan yang lebih aman. Setiap detik yang lewat hanya membawa mereka lebih dekat pada kehancuran. Baik. Ucap komandan akhirnya dengan suara berat. Tapi kau tidak akan masuk sendirian. Dua prajurit akan mengawalmu dari belakang. Mereka tak akan menyentuh apapun, hanya memastikan kau selamat. Anak itu mengangguk cepat. Wajahnya pucat namun matanya mantap. Ia tahu persis letak rangkaian utama, letak kabel pemicu, dan urutan mana yang harus dimatikan terlebih dahulu. Ketika mereka mendekat ke pintu gubuk, bau logam panas bercampur asap tipis menyengat hidung, pertanda bahwa bom-bom rakitan itu mulai hidup. Papan pintu yang rapuh berderit ketika didorong, dan untuk sesaat, mereka hanya bisa terpaku melihat kerumunan perangkat rakitan. Kabel menjuntai seperti akar hutan,
tabung-tabung kecil mengkilap, serta satu bom besar di sudut belakang yang berdenyut pelan seperti jantung kedua yang menunggu waktu meledak. Anak itu melangkah masuk dengan langkah kecil namun pasti. Rangkaian awalnya di sebelah kiri. Kalau itu tak dimatikan dulu, yang besar akan ikut aktif. Jelasnya dengan suara gemetar. Dua prajurit di belakangnya menyorotkan senter kecil tanpa cahaya berlebihan. Jari-jari anak itu bergerak cepat, memisahkan dua kabel hijau, menarik peniti kecil, lalu menekan saklar manual yang nyaris tersembunyi. Suara desis langsung melemah. Namun pada saat yang sama, dari luar gubuk terdengar suara teriakan samar. Kelompok bertopeng itu kembali bergerak, seolah menyadari rencana mereka digagalkan. Komandan memanggil regunya untuk bertahan, menahan posisi tanpa menembak. Sementara itu, di dalam gubuk, anak itu merunduk ke bom besar, memeriksa sambungan terakhir. Keringat menetes dari dahinya. Meski udara hutan begitu dingin. "Aku hampir selesai," katanya dengan suara terbata. Ia menarik kabel merah yang terhubung pada detonator utama, menahannya beberapa detik, lalu melepaskannya perlahan. Seketika, denyut lampu pada bom besar padam. Keheningan menelan seluruh ruangan. Anak itu terduduk, lega namun kelelahan luar biasa. Dua prajurit menariknya keluar dengan cepat. Ketika mereka mencapai luar gubuk, komandan menyambutnya dengan genggaman kuat di bahu. "Kau baru saja menyelamatkan banyak nyawa." Sementara para sosok bertopeng mulai mundur ke dalam kegelapan, menyadari bahwa rencana mereka gagal total, regu TNI AD tetap membentuk lingkar perlindungan di sekitar anak itu. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, anak lusuh itu merasa aman, meski hutan masih gelap dan ancaman belum sepenuhnya hilang. Namun malam itu, satu hal menjadi jelas. Keberanian dapat lahir dari tempat paling tak terduga, dan kadang, seorang anak kecil bisa menjadi alasan seluruh dunia tak hancur berkeping-keping. Di tengah rimba yang hampir tak pernah tersentuh manusia, para prajurit TNI